Tunjuknya adalah bobroknya sistem pendidikan Indonesia. Kenapa aku bisa bilang begitu? Karena banyak sekali nih generasi Gen Z, ibu kota Jawa Timur aja nggak tahu, apalagi dengan hal-hal yang serius lah ini ya. Bahkan 6 kali 2, 6 kali 3 aja nggak ngerti. Padahal orang-orang zaman dulu itu banyak metode untuk ngajarin tambah tambahan perkalian. Bahkan kita itu SD aja udah hafal nama-nama menteri. Bahkan kita hafal nih nama-nama ibu kota provinsi. Karena apa? Karena ini pendidikan umum. Apalagi bentuk rasa cinta kita kepada Indonesia. Tapi makin ke sini, kenapa pendidikan itu hanya mementingkan modernisasi tanpa dibarengi dengan hal-hal yang penting buat anak-anak. Anak-anak itu memiliki gen dari orang tua. Seperti apa orang tuanya ya seperti itulah anaknya. Jadi kita itu kalau ngasih anak kita ke sekolah biar pinter, tapi ternyata di sekolahan itu malah sistemnya amburadul. Bayangin aja, sebodoh-bodohnya aku dulu nih, namanya ibu kota Jawa Timur ya aku pasti tahu. Walaupun nggak ada gadget, apalagi sekarang itu kita bisa pinter melalui handphone, kita bisa mengakses apa aja. Tapi karena handphone itu disalahgunakan malah untuk game, untuk judi online, untuk lainnya, anak-anak bukan jadi pinter, malah jadi goblok. Ini kesalahan dari orang tua, lingkungan, terutama pemerintah, dari segi menteri pendidikannya. Revolusinya mental di mana? Kalau saya bandingkan dengan pendidikan yang zaman dulu, zaman saya kecil, itu lebih ada benar-benar mengajarkan kecerdasan. Nah, kalau kamu nggak pinter ya kamu nggak naik sekolah atau nggak naik kelas. Berarti benar-benar kita ini harus belajar. Zaman kanak-kanak kita juga diajarin nih gimana kita mengekspresikan apa yang ada dalam diri kita. Makanya banyak lomba yang zaman anak-anak diikuti. Tapi memang kualitasnya bagus, nggak zaman sekarang. Bayangin aja, lomba lari untuk anak-anak sekolah, panitianya suruh bayar 150.000 per anak. Kalikan berapa anak, sedangkan pemenangnya juara satu hanya dapat 200.000. Ini bukan lomba untuk kualitas anak-anak, tapi lomba panitia cari cuan. Dan ini terjadi di mana-mana. Bahkan di ajang lomba tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Aceh kemarin. Gimana nggak bobrok kualitas generasi yang sekarang? Ketika orang-orang yang jadi pejabat, bahkan jadi menteri yang bagian olahraga, nggak mampu ngatasi hal yang seperti ini, malah seperti korupsi atau nilep uang itu udah jadi makanan sehari-hari. Orang Indonesia itu kayaknya udah nggak tahu halal haram. Pertama karena nggak ada hukum yang tegas, ataupun kamu udah banyak contohnya korupsi itu kamu bisa bebas, kamu bisa dipenjara enak, makan tidur enak, sehingga orang itu nggak ada kapok, nggak ada efek jerahnya. Dari segi pendidikan agama juga, para ulama pemuka agamanya mencontohkan yang jelek, jadi umatnya juga ikutan jelek kelakuannya. Ada nggak anak-anak yang punya kualitas baik? Ada. Keturunan Indonesia ini banyak yang sekolah di Hong Kong, di Taiwan atau dimanapun. Karena apa? Karena sistem pendidikan di sini ataupun di negara lain jauh lebih baik. Adab ya ada,
pendidikan yang mencerdaskan otak ya ada pendidikan di Indonesia yang kualitasnya bagus, sekolah internasional, tapi itu punyanya orang-orang yang elit dengan bayaran yang mahal. Terus gimana nasib anak-anak yang di bawah garis kemiskinan kalau sekolahannya biayanya mahal, sistem pendidikannya carut marut, nggak karu-karuan. Bahkan lihat beberapa video dari orang tua yang ngajarin anaknya itu malah cara ngajarin di pendidikan sekolah itu muter-muter. Kalau ada yang gampang kan, kenapa kalian ngajarin anak-anak itu muter-muter? Anak-anak itu kita suruh dia sekolah biar cerdas, bukan malah mentalnya problem. Lihat, anak-anak itu masa depan generasi yang akan datang. Tapi gimana kalau sistem pendidikannya nggak bener? Contoh dari lingkungan, dari masyarakat, ya itu rusak, bobrok. Mau nyontoh siapa anak-anak itu? Anak-anak yang polos ini loh, masih lugu, masih nggak tahu apa-apa. Dia akan diwarnai dari orang-orang yang di sekitarnya, dari apa yang dia lihat, yang dia rasakan, yang dia pikirkan. Tapi gimana sistem pendidikan Indonesia itu mau maju kalau anak-anak tontonannya horek yang mengajarkan, oh cita-citaku nanti kalau besar jadi tukang tari, yang menjual aurat dari jalan ke jalan. Ini bedanya sistem pendidikan Indonesia zaman dulu dan zaman sekarang. Zaman dulu benar-benar mentingin kualitas, bukan hanya kayak sekarang. Yang penting kamu lulus, tapi kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Apalagi ditambah dengan hilangnya rasa tanggung jawab dari para guru. Orang zaman dulu aku rasa guru-guruku itu lebih mental pengen mendidik anak bangsa biar cerdas. Kalau sekarang yang penting dapat gaji udah. Makanya anak-anak diajarin nggak masuk, nyambung ke otak, keluar masuk dari kuping kiri ke kuping kanan. Masa depan kita itu loh anak-anak ini, anak-anak yang masih polos-polos ini. Kita ini udah hampir mati karena kita udah tua. Kita menyiapkan masa depan yang baik buat mereka, tapi gimana bisa menyiapkan generasi yang baik kalau kelakuan kita aja nggak baik, kelakuan kita nggak bener. Revolusi mental yang gagal total.